Pemirsa, keluarga korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang mengunjungi Crisis Center. Pihak keluarga mengaku masih bisa menghubungi korban Selasa malam sebelum peristiwa kebakaran. Salah satu keluarga korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang menyampaikan masih bisa berkomunikasi dengan korban pada Selasa malam sekitar pukul 21 atau pukul 9 malam. Keluarga tidak menyangka anaknya menjadi korban kebakaran yang menewaskan 41 orang pada Rabu dini hari. Pihak keluarga kemudian diakomodasi menggunakan bus milik Pemkot Tangerang untuk menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kemarin apa ada keluhan nggak? Enggak. Biasa aja. Biasa aja, ketawa dia. Kayak biasa kalau nggak ada. Lo mungkin mau yang nonton semua berapa? Jadi datang semalam kamu Turun adus. Tim DVI Polri melakukan identifikasi terhadap 41 jenazah korban kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Petugas membuka posko antemortem untuk memudahkan identifikasi jenazah. Tim DVI Mabes Polri meminta keluarga korban untuk membantu identifikasi korban dengan segera menyerahkan data korban ke pos antemortem di Rumah Sakit Polri. Sementara untuk keluarga korban yang telah menyerahkan data ke pos antemortem di Lapas Kelas 1 Tangerang, keluarga tidak perlu menyerahkannya ke pos antemortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan untuk memperbaharui informasi terkait korban kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, sudah ada rekan kami Ririn Oktaviani di RS Polri dan Nadia Raisa di RSUD Tangerang. Kita ke Ririn Oktaviani terlebih dahulu. Ririn, hingga sore hari ini sudah ada berapa jenazah yang berhasil diidentifikasi? Ya, Stefani, 41 jenazah korban kebakaran Lapas Tangerang telah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sekitar pukul 3 sore hari tadi. Kompol Asep Winardi selaku Kasubdit Bidokes Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ke-41 jenazah ini mengalami luka yang cukup berat sehingga sulit dikenali. Oleh karena itu membutuhkan identifikasi baik dari data postmortem maupun antemortem. Berkaitan tentang data antemortem, RS Polri membuka posko antemortem di mana keluarga dapat mendatangi dengan membawa data-data dari korban sebelum meninggal. Di antaranya adalah sampel rambut, kemudian juga bisa membawa ijazah yang tertera adanya sidik jari dan juga medical check up dari gigi korban nantinya diserahkan. Dan saat ini sudah ada sekitar 21 keluarga korban yang mendatangi posko antemortem sebelum menyerahkan data-data tersebut dan juga melaksanakan tes DNA untuk pengambilan sampel darah. Mereka harus menjalani tes antigen terlebih dahulu. Dapat kami informasikan bahwa hingga saat ini belum ada korban atau jenazah yang teridentifikasi. Nantinya jika proses dari data antemortem dan juga postmortem kemudian dicocokkan kepada jenazah dan juga telah diidentifikasi, maka tim DVI Polri ini akan langsung menghubungi keluarga korban. Dapat kami informasikan juga bahwa mulai esok hari posko antemortem ini akan dipusatkan hanya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kami tadi juga sempat mewawancarai beberapa keluarga korban yang berada di posko antemortem menyatakan bahwa mereka mengetahui kejadian adanya kebakaran di Lapas Tangerang ini yakni melalui media dan kemudian langsung datang ke TKP untuk mencari kebenaran tersebut. Stefani. Baik, selanjutnya kita menuju ke Nadia Raisa di RSUD Tangerang. Nadia, ada berapa korban yang masih dirawat di RSUD Tangerang hingga sore ini? Terima kasih Ririn. Ya pemirsa, hingga saat ini ada 8 korban kebakaran Lapas Kabupaten Tangerang yang masih dirawat di RSUD Kabupaten Tangerang tempat saya melaporkan, di mana keadaan mereka mengalami luka yang cukup berat karena luka bakar di atas 50%, bahkan ada yang mencapai 80%. Ada 3 yang ditempatkan di instalasi gawat darurat, lalu 4 lainnya di ICU dan 1 orang di ICU. Seluruhnya merupakan warga binaan pemasyarakatan ataupun narapidana. Dan menurut informasi yang kami
dapatkan, pihak keluarga sudah ada yang datang ke RSUD Kabupaten Tangerang ini, tetapi mereka hanya dapat memastikan ataupun mengkonfirmasi anggota keluarga mereka. Mereka tidak diperbolehkan untuk menjenguk apalagi menemani anggota keluarga mereka. Dikarenakan selama pandemi COVID-19, RSUD Kabupaten Tangerang ini meniadakan jam besuk. Selain itu, untuk 41 korban yang meninggal yang sempat ditempatkan di ruang jenazah, seluruhnya sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, dan untuk penanganan selanjutnya akan dilimpahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ada 81 orang yang mengalami luka-luka, di mana 8 diantaranya memang mengalami luka berat. Sementara itu untuk 73 orang lainnya mengalami luka ringan dan sudah mendapatkan perawatan. Ya, kembali ke studio, Stefani. Baik, terima kasih Nadia Raisa melaporkan langsung dari RSUD Tangerang. Sebelumnya ada Ririn Oktaviani dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Polisi terus menyelidiki penyebab kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. 7 orang narapidana Lapas Kelas 1 Tangerang telah dimintai keterangan sebagai saksi. Penyidik Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota didampingi penyidik Polda Metro Jaya mengamankan 7 narapidana untuk dimintai keterangan terkait kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang. Namun polisi belum memberikan keterangan jelas terkait identitas ke-7 napi tersebut. Sementara olah tempat kejadian perkara telah selesai dilakukan tim Inavis, namun hasilnya belum diumumkan ke publik. Hari nanti akan disampaikan oleh Pak Desa. Tapi untuk hari ini udah selesai belum Pak olah TKP-nya Pak? Sedang berjalan, belum bisa kita, masih terus berjalan. Tapi sejauh ini udah selesai belum Pak? Belum selesai. Ya, semua sedang dilaksanakan olah TKP, dimulai dari langsung di sini. Nanti hasilnya tidak bisa dalam waktu hari ini kita sampaikan dulu. Oke, 8 napi di bawah tadi Pak? Di dalam blok C itu ya, masih diolah. Pak, tadi ada 8 orang yang dibawa itu saksi dari blok C bukan sih Pak? 8 orang yang dibawa ke Ada Polres? beberapa saksi yang kita lakukan pemeriksaan intensif ya. Di Polres Tangerang ya Pak ya? Ya, sebagian di Kota Tangerang. korban Proses penyidikan. Untuk mengetahui perkembangan hasil penyelidikan terkait kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, ada rekan kami Mahathir Muhammad yang berada di lokasi. Selamat sore Mahathir, ada informasi terbaru apa terkait hasil penyelidikan penyebab kebakaran? Ya, selamat sore Stefani. Untuk proses terbaru atau informasi terbaru dari olah TKP atau informasi penyebab kebakaran dari Lapas Kelas 1 Tangerang ini memang tadi sempat disampaikan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Adi Hidayat atau Tubagus Adi Hidayat, ini menyampaikan kepada kami, ke awak media, bahwa tadi sebenarnya di paket sebelumnya Stefani sudah menyampaikan ada 7 saksi, benar sekali. Namun tadi dari Dirkrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Tubagus Adi Hidayat, mengatakan kepada kami bahwa sebenarnya ada kurang lebih 20 orang yang sudah dimintai keterangannya atau sudah menjadi saksi, di mana diantaranya adalah yang petugas menjaga malam atau piket malam. Selanjutnya ada beberapa orang-orang yang ada di sekitar, dan juga membawa beberapa warga binaan yang memang berada di blok 2C tersebut yang sudah dibawa ke Polres Tangerang. Dan selain itu, dari saksi yang dibawa juga dibawa dari alat-alat bukti yang memang diketemukan dari titik api. Tadi dari Dirkrimum Polda Metro Jaya menyampaikan kepada kami bahwa ada 1 titik api yang berada di plafon, karena plafonnya terbuat dari triplek, ini memang mudah terbakar, Stefani. Sehingga memang ada beberapa alat-alat bukti yang dibawa seperti bagian-bagian kabel aliran listrik, ada juga bagian-bagian kabel lainnya, ada juga penghubung-penghubung yang mudah-mudah terbakar. Ini semua sudah dibawa, dan ini nantinya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau oleh TKP lebih lanjut, karena dari Dirkrimum Polda Metro Jaya sudah bekerja sama dengan Puslapfor Barreskrim Polri bersama juga dengan Polres Tangerang untuk olah TKP. Namun untuk mengenai apakah nanti ada unsur pidana, ini masih terus diselidiki, Stefani. Kenapa masih diselidiki? Karena memang prosesnya masih melihat apakah benar-benar ini pure atau benar-benar terjadi murni karena arus pendek atau korsleting listrik yang berada di titik 1 api yang berada di blok 2C, atau memang ada hal-hal lainnya yang nanti akan disampaikan lebih lanjut lagi. Namun Stefani, kalau juru kamera kami akan mengarahkan kepada Anda saat ini kalau situasi dan arus lalu lintas saat ini di sekitaran dari Lapas Tangerang Kelas 1 Tangerang ini. Kalau arus lalu lintas di Jalan Veteran, tepatnya di depan Lapas, saat ini memang arus lalu lintasnya tidak dapat dilalui oleh kendaraan umum. Yang hanya bisa dilalui hanyalah dari arah Tangerang menuju arah Ciledug. Ya, jadi kalau misalkan dari arah Ciledug nantinya akan menuju arah Lapas atau Jalan Veteran, ini akan dibelokkan ke kanan atau ke kiri ke Jalan Jenderal Sudirman, yaitu ke arah Cikokol atau ke arah Soekarno-Hatta, seperti itu.
Kalau situasi pengamanan sendiri, Stefani, saat ini kalau kami lihat pengamanannya cukup ketat. Karena kenapa kami bilang cukup ketat? Kami sendiri awak media tidak diperkenankan untuk berada di dalam lapas. Kami semua menunggu di luar dan tidak diperbolehkan untuk di dalam karena baru saja dilakukan sterilisasi atau penyemprotan disinfektan di dalam lobi lapas kelas 1 Tangerang ini. Namun juga untuk pengamanan di depan sendiri sebenarnya kalau polisi yang menjaga, kami belum mendapatkan keterangan pasti berapa banyak polisi yang berjaga. Namun saat ini pun pengamanan dan juga arus lalu lintas benar-benar dijaga ketat. Untuk sementara itu kembali studio Stefani. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Tangerang, Banten. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran lapas bukan pertama kali terjadi. Tahun 2020 lalu, lapas Tuminting terbakar setelah kerusuhan di lapas tersebut. Sementara kebakaran rutan Kabanjahe diduga akibat kelebihan kapasitas. Lembaga Pemasyarakatan Tuminting, Manado, Sulawesi Utara terbakar pada April 2020 lalu. 4 bangunan yang terbakar yakni bengkel, kantin, warung kopi, dan dapur. Kebakaran dipicu akibat ratusan napi bentrok dengan sipir dan petugas TNI Polri di dalam lapas. Sementara itu, kerusuhan di rutan Kabanjahe mengakibatkan sejumlah fasilitas lapas terbakar. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api 2 jam kemudian. Adapun kebakaran disebabkan oleh kerusuhan karena para tahanan memprotes hukuman disiplin terhadap mereka. Sebelumnya petugas menggelar razia dan menemukan 2 narapidana menyimpan narkoba. Tidak hanya itu, kerusuhan di rutan Kabanjahe juga diduga karena kelebihan kapasitas. Rumah tahanan atau rutan kelas 2B Gampong Benteng Kota Sigli Aceh terbakar Juni 2019 lalu. Kebakaran diduga terjadi akibat ricuh sesama napi di rumah tahanan tersebut. Seluruh area rutan hampir ludas dilalap si jago merah. Mei 2019, bentrokan antara petugas lapas dengan warga binaan terjadi di lapas narkotika kelas 3 Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kerusuhan bermula ketika petugas menemukan narkotika di dalam sabu 1 blok. Warga binaan yang tidak terima pun melawan. Kemudian diikuti oleh ratusan warga binaan lainnya, mereka membobol gedung hingga membakar kendaraan petugas lapas. Mereka pun menyampaikan tuntutan yang salah satunya meminta kepala lapas untuk diberhentikan. Kerusuhan juga terjadi di rutan kelas 2B Siak, Riau. Ratusan napi membakar rutan Siak karena tidak terima diperlakukan kasar oleh salah satu oknum petugas lapas saat petugas memergoki adanya pesta narkotika di dalam lapas. Kerusuhan mengakibatkan hampir seluruh bagian bangunan dibakar tahanan. Polisi menyatakan dari 648 tahanan, 114 ditangkap, 494 dikembalikan ke dalam blok rutan yang tidak dibakar. Sementara pemicu kerusuhan akan dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Banjir di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah terus meluas, namun warga tetap bertahan di rumah. Aini sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.